Nilainya ada, makanya sudah ngantuk-ngantuk masuk surga juga. Ngantuk kali berkali badannya. Ya. Nokah kan teman. Nokah padahal enggak ya kan? Jadi kalau kita sepelekan salah kita sendiri lah. Nah, sekarang balik pertanyaan pada diri masing-masing. Nomor berapakah ngaji untuk ilmu ini dalam diri awak? Masih jawab ya, jawab sendiri. Sudah nomor 1 atau nomor 10? Atau nomor 18? Enteng aja yang meninggalkan ngaji. Yang nyuruh ngaji siapa, Bram? Nah, kita butuh dengan ikuti perintahnya. Mudah gak Bang? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Dia menjadikan. Wajib iman, kalau nggak kita iman kan kafir ya. Al-Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, amanah Nabi Muhammad dan sekalian Rasul. Sekalian mereka itu mempunyai kepercayaan yang sempurna ya. Sangat amanah. Ini mesti kita contoh. Yang lalu kajian sidik, amanah. Menjaga amanah hukumnya wajib. Pertama itu diri kita sendirilah ya. Kalau duduk masalah ini, amanah ini masih wajib, tentu kita nggak sembarangan lagi ya. Karena kata Rasul, tanda syukur diberikan mata itu diperlihatkan kepada yang baik-baik. Al-Quran, kepada anak itu syukur ya. Kalau entah kemana ditengokkan berarti tidak amanah, berdosa. Mata ini amanah. Itu bukannya ada orang sibuk dengan ibadah. Ketika nanti malaikat mempersilakan, masuklah. Umat Muhammad masuklah ke surga. Dipersilakan masuk ke surga dengan rahmat Allah Ta'ala, masuklah. Ada satu enggak dia? Aku banyak ibadah kok. Banyak kali ibadahnya, termasuk Al-Quran lah ya. Yang dibacanya, itu riwayatnya. Banyak ibadahnya. Kenapa enggak? Bukan karena rahmat Allah Ta'ala, karena banyak ibadahnya yang dianggarkannya. Jangan ya. Nanti kalau suruh masuk malaikat, masuk aja udah. Ya, udah. Suruh masuk ya udah masuk lah, gak usah bertingkah lagi. Nah, kalau ngadulah malaikat sama Allah Ta'ala. Dia kena banyak kali baca Al-Quran. Satu hari kita berapa juz kadang-kadang dibacanya. Udah. Nah, beritulah sama Allah Ta'ala. Ini kaji tentang amanah. Bahasa mata ini pun amanah. Nah, sekarang kau sendiri ngukur kada berapalah sewa mata itu. Berapa lama kau pakai. Jadi kau nggak kutanya lagi, mata tanya. Mata, bagaimana kau selama di diri dia nih? Lita aku ya Allah, kata mata nih. Merah-merah mata, ngantuk. Pedih dipaksa juga, melek mesti Al-Quran tuh, dipaksa. Nah, kata Allah Ta'ala dah masuk ke neraka tuh. Tak terbayar ya. Mata ini ada hak mata kok. Jadi paksa-paksa ada hak mata. Nah, badan pun ada. Bukan dipakai aja badan nih semua ya. Sakit-sakit badan panggil seri, kusuk ya kan. Lah mana? Nah, semua lagi telinga, mata, semua. Sudahkah kita jaga amanah itu? Ini jalan-jalan supaya kita banyak-banyak istighfar. Banyak kali matanya kita gunakan tidak kepada yang disuruh ya. Nah, coba ajar. Nah, itulah kalau dikaji. Banyak mata ini kita gunakan kepada yang tidak disuruh. Jalan-jalan istighfar. Kesempatan kita masih hidup saat sekarang ini, banyak-banyak minta ampun sama Allah Ta'ala. Supaya kita pulang nanti tidak membuat dosa. Sudah. Ketiga, tabligh. Nabi Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian mereka itu telah menyampaikan segala perintah Allah Ta'ala. Nggak ada sepatah pun sembunyikan lagi. Semua disampaikan dah ya. Tinggal kita sendirilah. Jadi Rasul yang usah salahkan lagi. Rasul sudah menyampaikan resep-resep kehidupan ini.
untuk kita amalkan. Kita nggak mengamalkan, kita sendiri salah. Jadi apa sedang masalah kita hadapi, tanya Nabi lah. Semua jawabannya udah ada, disampaikan Nabi udah. Ya tapi kita nggak cuma Nabi, ngaji lah. Ini kan disampaikan apa kata Nabi. Jadi banyak kan disampaikan Nabi udah, tapi nggak dikerjakan. Ya nggak dapat ya. Padahal disampaikan Nabi pasti itu. Itu yang pertama tuh syirik, pasti benar, mustahil dusta. Amanah, mustahil khianat. Sudah sampaikan Nabi semuanya. Nggak ada yang nggak disampaikan. Nggak ada sepatah kata pun yang disembunyikan Nabi. Kata Rasul, kejar aja akhirat. Dunia itu ikut. Berarti kebalikannya, kalau kita kejar dunia, akhir nggak ikut. Tinggal. Ya Pak Nabi ya. Semua resep kehidupan ini sudah sampaikan Nabi. Mau kaya, manding sedikit. Kalau kita nggak mau manding sedikit, berarti kita mau miskin. Hidup paling bahagia nggak punya utang. Kalau salah bilang salah nih, kalau nggak cocok. Hidup paling bahagia nggak punya utang, iya betul paham ya? Ya ya. Nah kalau kita rajin berutang, berarti kita sini nggak bahagia kan? Sampai kesehatan tuh lebih dari kekayaan. Salah betul. Jagalah jangan dipaksa-paksa kerja. Tanyalah si Hasan yang baru pulang nih. Dari dulu tuh ya sampai sekarang. Kenapa orang Arab tuh kok kaya-kaya kali semua? Karena mendulukan perintah Allah Ta'ala. Itu nomor satu. Jadi kita pun kalau mau pengen seperti itu, nomor satu kan lah perintah Allah Ta'ala. Kita pun nomor satu juga nanti. Kalau kita bikin nomor dua, nomor tiga, jangan marah. Kalau bikin Allah Ta'ala nantilah kok. Udah ulang-ulang saya sampaikan, nggak ada yang lebih tinggi dari ini lagi. Kata Hasan Basri, ibadah paling abdal dalam dunia ini adalah sholat. Kecuali tuntut ilmu. Berarti dia lebih tinggi lagi. Nggak ada lebih tinggi dari ini lagi. Nah sholat pun nggak akan diterima kalau nggak ada ilmunya kan. Berdoa pun mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Kok nggak salah aja. Kita pikir betul, pada salah. Ada orang susah, kehidupannya miskin, sewa rumah sana, pindah sana, pindah kemari, minta Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah aku rumah gubuk pun jadi, capek aku pindah-pindah. Macamnya betul ya, rumah gubuk pun jadi, supaya kau jangan pindah-pindah. Dapatnya rumah gubuk, pas tengah sawah rumahnya, dekat Batu Karen di situ, tapi sekarang nggak nampak lagi. Tengah-tengah sawah itu, rumah gubuk, dindingnya tepas, atap nipah. Udah bisa kita bayangkan, berarti lantinya semen pun tidak, tanah itu aja lah ya. Hujan, banjir, macam tengah laut rumah itu. Kayak gini, rumah memang dapat, tapi kayak gini rumah. Marah sama Allah Ta'ala kan? Nggak syukur kan? Padahal kalau syukur, tambah Allah Ta'ala juga berbagai nikmat yang lain. Kalau gitu macam mana minta rumahnya? Dia kayak gitu, pakai ilmu juga mintanya. Berikan aku rumah ya Allah yang menjadikan aku betapa taat padamu. Nyaman aku di rumah itu gitu kan. Terus pakai ilmu juga. Ada yang kelewatan pula, minta rumah nggak tanggung. Minta rumah 2 tingkat, susah dia nyapu rumahnya pun. Anaknya 1, rumah 2 tingkat, lebar. Jadi ini giliran tingkat kedua, sudah capek. Nggak usah. Begitulah hari ya. Jangan dirusak lagi, udah kau minta, udah dapat, ya udah amalkanlah. Berikan aku seorang istri yang kau kasihi, yang menjadikan aku bertambah taat padamu. Udah, tak. Awas perempuan ini. Maka kalau dalam kitab Majmu', jangan ambil sempurna dengan dari perempuan, nggak dapat. Kitalah pemimpin, kita yang ngatur ya. Sekarang udah kau rencanakan anak 12, paling sedikit 6 deh ya. Atau sebelum nikah. Kok ketawa kau Sandra? Paling sedikit 6. Nah, kalau siapa, Rizal udah selamat ada 9 anak. 12. Harus gitu. Harus gitu mintanya. Apa yang kamu bilang? Harus gitu minta, harus 6, harus 12.
Nah, Alasannya apa? alasannya itu buah dadu itu kan 6. Berapa aja lempar pasti kena kan? Tuh 6. Kalau anak 1 2 kacau lah. Nunggu tambah 2 baru kena, kalau enggak 6. Kalau 6 dilemparkan pasti ada yang kena 1. Apalagi 12. Jadi dari antara 12 ke 1 itu pasti ada yang kena sama satu. Iyalah, kalau 6 pasti kena 1. Pasti kena 1. Makanya ini kalau ditanya sama perempuan nggak ada yang cocok nih perempuan. Nambah lagi, enggak lah kata. Ngeri gini. Ini perempuan nggak mau nambah anak, tambah 6. Nah, jadi gimana caranya? Macam Mary pas lah nih. Sekarang baru ngomongnya. Kalau saya dulu sebelum nikah, mau nikah siap anak 12. Kalau siap, jadi kita nikah. Jadi siap nikah. Tapi kalau kita ketentuan hotel nggak sih itu, 6 aja dah. 10 kali melahirkan nggak bisa lagi kita dokter, ini nggak bisa lagi. Berhentilah orang tua ahlinya kan. 6. 10 kali melahirkan yang hidup 6. Kau nomor berapa ya? Nomor berapa kau? 4. Gak usah KB-KB ya Ria. Terus saja, lanjut terus. Kenapa, Li? Tanya kenapa? Kenapa nggak KB? Nggak boleh KB ya. Haram hukumnya. Disuruh cari perempuan yang banyak anak. Kan KB. Dilarang. Gimana jatuh haram? Jangan ngatur tuannya, diatur. Biar aja. Ada utama. Tadi udah saya bilang, makanya jangan mana-mana. Rencana 12. Tapi 10 kali melahirkan, stop. Nggak boleh lagi kita dokter. Membahayakan, ya kan? Nah, itu pun 10 kali melahirkan, yang hidup 6. Jadi kan Nabi semuanya ada keahlinya lah ya. Si PI bahasa Inggris. Si masih kena aja dia. Dan 1 atau 2. Ada yang 1. Tadi datang ke rumah pusing kepalanya. Nanya, mau curhat macam mana masalah. Anaknya 1 cuman. Baru SMA. Tapi anaknya 1 sama dengan 5 orang. Besar badannya. Semuanya kali 5 semuanya. Nah, kehajab dia ngadapinya. Itulah. Maunya biar 5 tapi macam 1 ya kan. Siapa sih carilah. 9 tapi 1 enak lipat-lipat semuanya. Sentas itu 2 sih. Enak ngaturnya. Kan gitu ya. Jadi sudah sampaikan Nabi semuanya, udah. Tidak ada sepatah pun yang disembunyikan Nabi. Semua sampai. Kalau kita nggak tahu, kita ngaji lah. Tanyalah apa resep kehidupan ini lagi. Oh, gitu. Tanyalah. Kalau kita balik, salah kita lah. Kejar aja akhirat, dunia itu ikut. Pasti itu. Pasti benar. Udah kita kaji benar ya. Berarti kebalikannya kalau kita kejar dunia, akhirat nggak ikut. Kejarlah dunia itu. Akhirat tetanggalan lah. Jadi maksudnya batas mengejar akhirat sampai di mana maksud perbandingan antara akhirat sama dunia itu maksudnya? Sementara kita kan dunia ini kan perlu juga. Jadi di mana batasnya maksudnya ibadah itu sampai di mana batasnya? Kalau nggak pakai batas, innamal akmal biniat. Tidak kebilangan ibadah itu melainkan niatnya. Yang dibilangkan dunia itu udah akhirat semua. Tidur pun udah akhirat. Niatnya gantung. Kenapa tidur? Tadi saya ngaji tidur sebentar lah ya. Nanti mau ngaji supaya jangan ngantuk. Itulah niatnya umpamanya. Nah, tidur itu hukumnya apa? Ibadah deh. Wasilah itu wajib. Setiap nyokong pada wajib, hukumnya wajib. Tak dapat hilang bau najis ini. Najis nggak bisa hilang kalau nggak pakai sabun. Kalau gitu pakai sabunnya wajib. Duitnya nggak ada, mencari duit beli sabun pun wajib. Membelinya wajib semua, tergantung niatnya. Jadi bisa ibadah semua, bisa. Itu orang berilmu hebatnya, kerja banyak dapat. Kali itu kita maulah.
Makanya banyak manusia itu kalau berpegang kepada hukum adat, bahaya, binasa pun. Hukum adat itu banyak kerja banyak dapat, cocok. Sikit kerja sikit dapat, cocok. Tapi ada yang dua lagi kan, banyak kerja sikit dapat atau sikit kerja banyak dapat. Mana yang mau? Sikit kerja banyak dapat, semua sepakat gitu. Nah, siapa yang bisa dapat ini? Anda punya ilmu. Ilmu lah. Jadi kalau kita ngaji ini cerita-cerita aja, nggak kita mau rugi lah kita. Kita ambillah uang 5.000, uang 5.000, ambil yang paling kecil, yang paling mudah-mudah. 5.000 tuh kalau kita sedekahkan jatuh miskin. Enggak. Kalau kita simpan jadi kaya? Enggak juga. 5.000 nggak bisa juga. Tiap hari itu. Nah, paling sedikit diganti oleh 10 kali lipat, 70, 700 dan tak terhingga. Dengan 5.000 itu. Nggak kita bikin salah siapa? Kita sendiri kan. Itulah harta kita sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya yang kita sedekahkan itu enggak. Harta siapa-siapa punya itu ya. Banyak. Hanya singgah di tempat awak sebentar. Kita bilang uang kita, tapi entah uang siapa itu. Yang kita sedekahkan itulah uang kita. Itulah bekal kita nanti. Biasa. Jadi yang saya bilang menjalani dunia dengan cara nikmat itu berarti setiap melakukan sesuatu berdasarkan dengan ilmu dulu. Dengan niat lah, mesti ada niat. Bilang dia nikmat. Nah, nikmatnya gini, kalau mau dapat nikmat bukan gitu, apa Roni? Kaji betul-betul tauhid ini, dudukkan di hati tauhid ini, yang namanya maha itu sama Allah Ta'ala semua, maha kaya, maha mengetahui, maha mendengar, maha kuasa, maha menentukan, maha sama Allah Ta'ala lah. Nah, dudukkan di hati. Nanti kita menjalani kehidupan ini, semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Kalau belum nikmat, belum enak yang belum dapat, belum duduk kajinya. Jadi kita nggak pernah ragu dalam kehidupan kalau tauhid kita kuat, nggak pernah ragu. Apapun masalahnya, Allah ada kok. Maha kaya, maha menentukan, maha kuasa, tak pernah ragu. Orang kita nggak pernah sendiri kok. Itu disampaikan Nabi sama Abu Bakar, ya Abu Bakar. Kalau kita berdua ini ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Nah, nggak usah khawatir. Kita ragu, ya, makanya ilmu tauhid nggak boleh ragu. 99% pun nggak laku. 100%. Makanya kalau kita berdoa pun nggak ada ragu, pasti dikabulkan. Cuman kalau dia maha mengetahui, tentu yang kita minta ini kalau yang bagus bagi kita kasih, kalau enggak, bukan nggak dikabulkan, tetap dikabulkan. Bahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa lah doa ini kok nggak dikabul-kabul? Udah capek kali aku berdoa pun udah mati pasti kau terima tuh Nabi. Nggak dikabulkan. Mana dalilnya? Kalau kita berdoa pasti dikabul, pasti dikabul Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Karena Allah sendiri mengatakan, Rabbana mahalakta haza batila. Maha suci Allah Ta'ala daripada buat sia-sia. Yang jadi kita berdoa siapa? Allah Ta'ala. Tak dikabulkannya, sia-sia kerja dia tuh. Itu apa? Nggak cocok. Pasti dikabulkan. Cuma cara ngambil Allah Ta'ala nggak sesuai dengan kemauan kita. Bukan kena benci, kena sayang. Kita sebagai orang tua, kalau anak kita baru pada jalan selangkah dua langkah, nah, kita berdirikan, jalan. Selangkah, mundur orang tuanya. Jatuh lah tadi kan. Nangis. Benci apa sayang orang tua sama dia? Sayang. Dan nangis bilang, biar bangkit sendiri. Nggak dibangkitkan, bangkit di sini anak. Bisa ada jalan dua langkah. Jatuh lagi. Nah, berdirikan lagi, nih. Orang tuanya sayang apa benci nih? Itu makanya kita nggak boleh sangka buruk sama Allah Ta'ala. Maka kalau kita sangka buruk, buruklah dapatnya. Sangka baik aja. Sudah kita kaji tauhidnya, ya, Allah Maha menentukan ketentuan Allah Ta'ala ini, suka atau tidak suka, sampai. Nggak bisa dihalangin. Apa kita makan besok, udah tentukan Tuhan. Kemana kita berjalan, udah semua. Kok heboh kali jadinya? Asyik itu aja. Makanya berkaca itu jangan tengok wajah aja. Boleh tengok wajah, berkacalah, cermin, ya. Tapi jangan kaca pecah 1000 ya. Itu biji mata pun payah nengoknya. Tengok di kening tuh, tulisannya apa? La ilaha illallah apa duit? Duit hapus kening tuh. Kadang-kadang aja kok ini kok. La ilaha illallah. Tanpa sadar itu kalau nggak berkaca nggak tahu kita. Nanti kalian kalau berkaca terkejut, berkacalah.
Kalau ada masih orang gelisah dengan duit, tulisannya di rekening itu duit gitu. Nah, yang kedua, kalau berani bikin, kalau nggak usah ya. Nggak usah matikan lampu, hidupkan lampu. Mana kita bisa dengar ini? Kaca. Coba tengok muka kita sendiri. Kan nggak cocok takut kan? Karena muka kita sendiri kok. Tapi tengoklah coba. Tengok pelan-pelan. Nah, baru tengok ke kening tadi nengoknya. Duit apa la ilaha illallah tulisannya. Lihatlah wajah kita sendiri. Pindahkan ke pelipis kanan, ke pelipis kiri. Coba ini. Biar tahu kita di mana sampai di mana sih roh kita itu. Tenang apa takut? Baru nampak nanti wajah awak. Gimana ya? Karena ada kawan saya dulu, dia khalifah di Besilam. Cerita-cerita kami, sampai katanya, saya udah bisa melihat roh saya sendiri gitu. Hebat kali Ustaz ya. Saya nggak panik pula tuh, nggak dapat saya ilmu kayak gitu. Karena Allah Ta'ala bilang kalau orang berkata kepada aku tentang roh sama Nabi, kata-kata rahasiaku, gitu ya. Nggak dikasih tahu Nabi, nggak dikasih Nabi. Rahasia Allah Ta'ala. Karena kita roh kita itu kita sama ngaku sekarang ada roh semua ini. Makanya jangan cari Tuhan yang menjadikan roh. Roh kita pun kita nampak. Nah, dia dibilang udah nampaknya roh. Oh baguslah. Saya nggak panik pula ada yang itu. Saya tahu yang jahir aja saya. Oh, yang jahir aku nggak tahu gimana caranya. Berkacalah saya. Yang saya bilang tadi berkacalah. Tengok kening itu. Udah tenang berkaca. Gak usah matikan lampu. Hidup terang-terang aja. Kalau mati lampu berkaca pun nggak sempat nanti awak. Hidup terang aja. Rupanya diterima, Pak. Aduh ngeri kali sih. Nah, tahu ikhlas sebenarnya kita. Baru tahu ada yang ngeri apa tidak ya. Muka awak sendiri pada tengok. Kalau nggak dicoba nggak tahu ini. Nah, kita jangan tertipu dengan yang zahir ya. Tahu yang batin. Yang udah jelas Allah mengetahui kalau itu sangka baik aja sama Allah Ta'ala. Cucu itu terikat orang tua yang anaknya jatuh dibiarkannya aja. Nangis pun biar-biar, nggak usah diangkat. Bangkit sendiri. Tanda saya benci. Sayang. Sampai panik dan bangkit sendiri. Apalagi Allah Ta'ala yang maha mengetahui itu. Yang bagus kasih sama kita itu. Kita sangka buruk pula. Kita maunya kaya. Ya. Allah nggak rugi kok. Tahu lah kita macam taat semua seluruh dunia ini nggak menambah kebesaran Allah Ta'ala. Maksiat semua nggak menambah kekurangan Allah Ta'ala, nggak ada pengaruhnya. Taat atau maksiat yang kita lakukan itu untuk kita sendiri. Buat maksiat kita lah nampak neraka awak. Buat taat kita nampak surga kita sendiri. Udah. Nah, maka anak indozoni abdi Allah Ta'ala. Aku sangka pada sangka hambaku. Kalau sangka baik lain baiklah. Jangan pernah protes. Nggak pakai kok gini, enggak. Kalau yang bukan rezeki kita nggak akan sampai. Karena ketentuan Allah Ta'ala ini suka atau tidak suka, sampai. Kalau dapat yang nggak suka, sabarlah ya. Kalau suka, alhamdulillah. Itu aja. Cuman jangan tanya nafsu. Tanya iman. Kalau nafsu kita tanya, ya nggak suka aja banyakan. Yang disampaikan banyak nggak suka. Padahal nggak betul. Jujur lah sendiri. Dari malam Rabu yang lalu sampai malam Rabu sekarang. Seminggu ini aja. Nggak usah sebulan, setahun. Seminggu ini aja. Mana banyakan? Ketawa sama menangis. Ketawa kan? Mana banyak kenyang sama lapar? Kenyang. Semuanya yang bagus-bagus padahal. Tapi nanti datang satu masalah, udah. Cerita pula ke sana kemari. Apa kata Allah tadi? Jawab Allah Ta'ala itu kalau kita cerita. Aku sekarang kan gini, susah kali aku cari penyakit itu. Kata Allah Ta'ala, dijawab Allah Ta'ala. Kok kau adu-adu kan aku sama manusia lain? Kita ngadu Allah Ta'ala berarti kan? Jangan. Anak, balik pada Nabi tadi, yang disampaikan Nabi tadi. Urusan dunia, lihat ke bawah, kata Nabi. Nah, kita lihat ke atas, salah siapa? Urusan dunia apapun, ya dengan normalnya. Apapun masalah kita hadapi, lihat ke bawah. Kalau kita lihat ke bawah, tenanglah kita, syukur aja jadinya.
Kalau kita lihat ke atas, kita susah jadinya. Main ala aku ini mah. Rumah pun nyewa, nggak punya rumah. Orang tengoknya orang punya rumah. Coba tengok orang yang numpang ada. Nyewa pun nggak bisa. Bahkan ada satu orang, dia berumah tangga ri. Kayak kalau syukur alhamdulillah lah ya. Datang ke rumah, apa masalahnya? Mau tempat tinggal nggak ada. Udah nikah, tempat tinggal nggak ada, cuman itu. Mau di mana? Jumpa kawan-kawan baik, orang dia pun orangnya baik. Aduh, aku macam mana kalau kamu situ lah. Itu yang ada tempat. Macam layaknya kandang, bukan rumah. Nggak layak tempat tinggal ya. Nggak apa-apa lah, pokoknya aku tempat tinggal. Datang dia ke rumah. Untuk bisa tikar plastik lah saya kasih ini, tikar plastik kamu mau lah katanya. Tidur tikar plastik. Mana lebih aman kau sama dia? Itu makanya kata Nabi, urusan dunia lihat ke bawah. Apapun masalahnya. Kalau kita lihat ke atas, kita susah. Lihat ke bawah. Udah. Tapi kalian jangan bercerita ini. Ada juga ibu-ibu asyik duit aja urusannya. Kalau anak lajang kau tadi duit kenapa? Macam mana? Ajab kali lah kita nih. Nah ini nanti besok mikirkan besok macam mana makan apa. Kerja kau kenapa? Diam aja anaknya. Anaknya ngaji. Bisa lajang. Capek kali dengar cakap maknya. Dalam mak. Mau kemana kau? Nanti mak mau duit kan? Nanti banyak duit datang ke rumah nih. Pergi deh keluar. Gak usah ngerepet lagi soal duit. Saya menjawab yang orang kita datang tadi kita susah. Jawabannya inilah saya bilang. Udah. Nggak lama datanglah orang ke rumah itu. Orang ke rumah siapa? Ya. Ya kenapa? Anak ibu meninggal itu ditabrak motor di Jalan Krakatau. Jadi yang nabrak motor gerobak digantinya entah berapa juta dikasih mamanya. Itu bilang nanti duit banyak orang kemarin. Datang asuransi apa dasar harganya lagi kan. Mau gitu? Atau biar tahankan susah aja anak kau hidup atau mau mati kayak gitu. Enggak usah, janganlah. Syukur aja lah. Maka kata Nabi, lihat dunia itu ke bawah yang ke atas. Gak usah heboh-heboh kali. Dalam hal apa aja. Itulah resep kehidupan kalau kita menjadi orang yang bersyukur, lihat dunia ke bawah. Kalau ada yang nggak paham, tanya aja, jangan diam aja. Karena kalau nggak paham, nggak nanya, entah apa aja tadi pun nggak ngerti aku ya kan. Tapi dia malah rugi aja, cinta-cinta aja. Sementara kita sudah masuk tahun baru Islam. 1444 udah, mesti hijrah ini, udah pindah nih. Nggak ada cerita lagi yang lalu tuh. Mesti naik ini udah ya, udah hijrah. 1444. Yang lalu 1443 udah lewat. Padahal resepnya mudah kali berlanggaman. Gak ada pasal-pasal Allah kok. Pada bersyukur aja aku tambah dong. Nampak-nampaknya banyak nggak bersyukur kan. Tapi ini gak usah bilang sama orang. Bilang sama diri sendiri aja. Makanya kalau ada orang yang susah kehidupannya, tapi nggak bisa batasi dulu ya. Jangan bilang sama orang. Kalau ada orang kehidupannya susah kali, nggak syukur tuh. Kenapa dia gitu? Nggak syukur jawabannya. Udah nggak usah nanya, kau sabar aja udah. Biasa jawab aja dalam hati kau itu ya kan. Tapi saya nunggu nanya lama kali. Karena manusia dua macam. Ada yang orang susah, ada yang cari susah. Dua nih. Ada orang susah, ada cari susah. Nah kalau kita bantu yang mana kita bantu nih? Orang susah kan, cari susah ngapain? Siapa orang cari susah? Salat enggak? Kan nggak bersyukur kan? Nah tapi kok dibilang marah orang. Kok hidupnya susah kalau nggak bersyukur? Bukan aku tak mau sholat, tapi cuma nelayan, mau sholat cuma berdiri tak bisa, goyang, takut jatuh. Duduk bukan juga payah, bukan nggak mau sholat, nggak bisa. Cari susah nih kan. Jadi sama saya bilang tadi, paling yang disampaikan Nabi, kalau kita mau jadikan Allah nomor satu, jadikan nomor satu kehidupannya. Perintah Allah dulu kan, nomor satu kan bikin. Buktikan ngaji nih. Tadi ada ibu-ibu ngaji gitu. Kenapa bu? Berat kali kepala saya. Saya harus sampaikan, kalau ngaji, nggak cocok ini. Kalau ngaji, kalau sakit ngaji, kan nggak cocok kan. Dengar aja Pak, sakit kok ngaji. Padahal kalau ibu bertanya, saya jawab. Kenapa sakit ngaji? Karena nyuruh ngaji Allah Ta'ala. Yang buat sakit,
Allah Ta'ala. Nah kita ngaji dalam keadaan sakit itu, cocok disembuhkan apa enggak ini? Sembuh, itu logikanya. Wah, aku banyak utang, akhirnya sekali banyak luas ya. Yang suruh ngaji Allah Ta'ala, suruh bayar utang wajib ngajilah. Mudah kali Allah Ta'ala menjalankan itu, untuk bayar utang itu ya. Dan begitulah seterusnya yang lainnya pun. Jadi ibu tadi itu berat kali kepala saya, Bu. Udah ngaji aja Bu ya. Setiap ngaji dia pun nggak sadar. Iya Pak, entah kemana saya kepala tadi ini berat tadi. Nah ini kalian kalau buktikan lah. Orang bisa dibuktikan. Kaji ini jelas, nyata, bisa dibuktikan. Dan berbagi kelapangan kasih Allah Ta'ala ya. Mudah kali Allah Ta'ala buatnya itu. Ketika kita membuktikan kaji tadi, Ustaz, ternyata umpamanya kita balik lagi. Apakah nggak sembuh kepalanya? Tadi kepalanya nggak sembuh kan? Ya. Apakah itu memang karena keyakinan kitanya yang nggak yakin atau ada sebab lain? Ustaz? Kenapa itu nggak dikabul? Seharusnya kan kalau kita ngaji lihat sembuh. Ya begitu logikanya dah. Logikanya ternyata umpamanya nggak sembuh. Nggak sembuh. Apakah memang dia kurang yakin, kitanya kurang yakin nggak sembuhnya itu tadi, atau memang ada hal lain? Ada. Tanyalah diri sendiri. Maka kita mesti jujur dengan diri sendiri. Ya pahami ya. Jadi kalau kau berani bertanya, sama dengan orang berani masuk hutan. Kalau masuk hutan banyak kali terjumpa ya kan. Ada ular, ada harimau. Ya. Kadang-kadang dengan orang takut-takut jumpa harimau, tahu ular turun pelan-pelan ya. Habis patut kepala ya kan. Ini ngaji nih, saya terang aja. Ada ngaji. Dia kapan sempat? Ada. Ngaji kapan sempat ada namanya. Itu namanya kaji kapan sempat, nggak laku. Ngaji, dia ngaji apa? Kadang-kadang. Daripada suntuk di rumah. Kan masih ini kan, nggak sama. Makanya ngaji pun ada nih. Tengoknya muka saya pun, tengoknya kitab, tengok muka saya. Tapi tak kemana pikirannya, ada apa enggak? Nah, itu cocok disebutkan sakit apa enggak nih? Nah, udah. Terus jangan ngaji betul-betul. Mustahil pada akal ya, sampai berani kita bilang itu. Kalau kita sakit ngaji, yang nyuruh ngaji Allah Ta'ala. Yang buat sakit Allah Ta'ala ngaji. Itu makanya kalau yang ngaji ini berbagai macam doa yang kita lapaskan udah tanpa kita sadar. Berbagai macam doa. Salah satunya supaya kita digolongkan Allah Ta'ala orang yang peduli dengan agama. Betul nggak? Karena kalau orang nggak mau ngaji berarti dia nggak peduli dengan agama. Kalau masih digolongkan lah orang yang peduli dengan agama, surga apa surga? Surga walaupun salah-salah dia tapi peduli dengan agama. Mau tahu dia. Ngaji lah. Nggak mau ngaji, berarti nggak peduli dengan agama. Sholat juga deh, tapi nggak mau tahu sah-sah nggak sah lantak ya kan. Kita lihat sendiri kan, sama kita lihat sendiri kan. Detail muka belakang, sholatnya nggak sah ya. Kalau nggak mau ngaji, ngaji lah jawaban. Jadi banyak kali doa-doa yang tak dilapaskan ini. Siapa ini? Kalau sampai betul-betul ngaji, selesai masalah dia semuanya. Sakitnya sembuh, utangnya terbayar, semua itu masalahnya selesai semuanya. Meskipun Allah nggak apa ya, menyelesaikannya. Tapi betul ngaji ya. Untuk jawab pertanyaan si Fahmi tadi. Kenapa kok tetap juga? Tanyalah di sini, jujur lah. Lala mana-mana. Saya bilang ke saya ini Fahmi. Ngaji kurang-kurang dekat sama guru. Sini guru dulu, saya sini. Nah. Gila ya kali ya kan. Ngaji dulu soal kata guru. Betul sentawa. Udah. Orang saya lagi ngali-ngalikan barang ya kan. Mau buat rumah kayu-kayunya 2x3 sekian gitu. Ngatet juga, tapi ngatetnya lagi. Kata si guru, aku dulu gitu juga asal tegur guru. Kok aku jangan marah aku tegur. Aku dulu manjat sirih aku deh. Ngaji aku manjat sirih. Orang dia jualan sirih. Itulah kehidupan guru itu. Jualan sirih dia. Berapa sih? Semuanya orang makan sirih? Enggak. Itulah kehidupannya. Sampai kepengen dia. Tapi jangan berhenti cinta ini ya. Jualan sirih ke Belawan Nana. Sampai dalam hati kepengen makan enak. Nanti titip papan berhenti lah. Gue ada ke rumah makan enak kata orang titip papan. Nanti titip papan aku makan. Pengen makan enak. Udah aku bilang sama istri rumah. Abang gak usah sediain nasi. Abang makan di titip papan. Oh iyalah. Pengen kali makan enak lah ya. Titip papan lewat. Ya udah lewat. Udah nanti aja lah sana. Mabar. Sudah sampai ke rumah. Dia makan. Ya tadi kita makan. Nggak jadi. Udah kelewatan semuanya. Duit ada pun nggak. Kalau tidak tahu tidak kan.
Adapun duit makan enak enggak kata tidak. Kebalik nggak ada duit kalau makan enak juga. Nah, jadi itulah kurasakan gitu. Jadi kalian nih bilang murid-murid yang udah jadi ustad guru-guru lah kan. Kalian kalau mau jadi ustad, ya pertama nggak usah diminta, kedua udah siap kalian makan kerak berendam. Gitu. Aku udah kurasakan itu. Jadi angkat nasi berapa? Nggak ada lah bang. Tahunya periuk adalah kerak, itulah berendam, bukan kerak berendam. Duit ada bukan nggak ada. Kamu belum pernah makan kerak berendam kan? Udah pernah juga dikasihin kali kok ya. Ya. Semuanya baik. Ya baik, makanya di tunggal altar itu tak bisa sampai. Suka atau tidak suka. Makanya kalau dapat yang suka, puji Allah cepat. Alhamdulillah kurniamu ya Allah. Bertambah lebih hebat lagi. Orang resep udah sama Nabi udah. Kalau mau kaya mah ada yang sedikit. Kita tidak mau ada yang sedikit, berarti kita mau miskin. Mau bahagia jangan berutang. Kita berutang, berarti kita nggak mau bahagia. Nah kita seterusnya. Sampaikan Nabi SAW, udah sampai semuanya masalah hidup kehidupan ini. Terakhir tuh saya bilang tadi, kalau urusan dunia lihat ke bawah. Biasa-biasa kan, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, susah lah kita. Ya enak lah. Awak susah, karena kita lihat ke atas, lihat ke bawah. Ada susah, ada lebih susah, ada gitu lah terus. Jadi kalau betul guru saya dulu, kau jangan dengan cerita-cerita ini aja soalnya. Jangan cerita. Maksudnya apa Tuhan? Kau buktikan yang saya sampaikan ini. Makanya kalau orang kaya kau lihat kaya secara zahir, dia berbagi kemiskinan ke Allah Ta'ala itu. Kebalikan orang miskin, dia berbagi kekayaan dunia Allah Ta'ala. Maka berani dengan keterangan ini dapat saya ambil kesimpulan, kalau gitu yang ngaji-ngaji masuk surga semua, ahli surga semua ini. Itu dalilnya. Karena nggak sembarang bisa ngaji nih. Kau tahu Pak Amir, kau sama si Heran berdekatan ya kalian ini. Dia Sunda rumah Heran. Berdekatan ya kalian ini kan. Nah, bertahun-tahun kau sekarang. Jadi kayak yang miskin, yang orang kaya itu berbagai kemiskinan. Saya datangi kok emang. Betul lah miskin emang. Miskin selera, miskin waktu, miskin kawan. Tahu yang ngaji, makanya bilang surga. Yang kalau yang ngaji ini kaya waktu, ya, kaya selera. Udah ada yang pandang kok makanannya. Tak ada, kaya kali loh. Yang orang kaya tadi. Kasih udang jadi, lu nggak berani, ngeri deh, kolesterol, mau daging, gue nggak sanggup dah. Apa yang bisa dimakan? Miskin ya kan, miskin. Apa ikan ini apa aja menjadi kaya aja, senang. Bahkan sawi pahit, ikan-ikan asin sambal belacan ini nak. Siapa buat selera itu? Kalau salah. Makanya orang miskin itu berbagai macam kekayaan. Tengok kawannya, orang-orang baik-baik semuanya, orang-orang soleh semua kan, orang-orang di surga semua. Itu yang kaya tadi, koruptor, penipu, ya. Kalian nggak usah kata, coba buktikan lah. Korupsi, paketnya cantik semua tuh. Tapi itulah kawan-kawannya, bandit-bandit semua kan, calon-calon neraka semuanya. Nah, ini terkadang perlu kita sentakkan diri kita sendiri. Udah, alhamdulillah kali kasih Allah kita ngaji ini. Nggak ada lebih tinggi dari ini lagi, nggak ada. Nah, didudukkanlah kita satu majelis pengajian. Bahkan kata Nabi, salah satu taman surga itu ini. Jadi kalau sudah duduk di taman surga, masuk surga penuh nggak San? Karena udah duduk, ngapain lah duduk situ aja. Ya masuk. Kau pernah kalau ada tamu situ sana, kau suruh masuk nggak San? Ya, masuk. Kok di luar masuk ini? Masuk duduk lah semua. Kau biarkan duduk aja kasih minuman. Hidangi semua. Ini lihat ya. Orang kagum dengan CCTV manusia nih. CCTV Allah Ta'ala jelas sekali nih kan. Makanya sampai ngantuk pun lihat Allah Ta'ala nih. Nanti nampak lah tuh nggak ngantuk ya kan ngaji kan. Tapi begitu pun ngantuk-ngantuk ngaji masuk surga.
Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nggak biarkan itu. Aku buat dia ngantuk, di pala-palanya juga ngaji. Cocok diampuni pun nggak dimaafkan nggak nih? Maafkan memang. Sampai ada orang, ya, orang Aceh, dia anaknya naik kelas, datangnya sekolah, terprotes dia. Saya nggak mau anak saya. Kenapa anak saya naik kelas? Ada apa Pak? Anak saya aku dinaikkan. Orang saya tahu anak saya bodoh kok. Kenapa dinaikkan? Ya bapak ini lucu kata orang. Biasanya orang kok tinggal kelas baru protes. Ini naik kok protes? Iya ada. Nggak cocok. Nah, sekarang kenapa? Rupanya pas kumpul guru-guru entah nama orang gitu. Kepala sekolah yang jawab. Gini Pak. Ini bapak, anak bapak ini. Maka saya lagi kasih tahu sama guru-guru ini lah. Tolong yang satu ini ekstra keras mesti betul-betul ngajarinya. Kenapa sampai begitu? Karena dia, anak ini rupanya rahasia sama kepala sekolah, naikkan aja. Tapi diajari, tambah lagi selesai apa itu. Dia pintar. Anak ini nggak peduli mau hujan, mau panas, mau sakit, tetap sekolah. Rajin ke sekolahnya, ada nilainya. Ada, makanya sudah ngantuk-ngantuk, pasti surga juga. Ngantuk kali berkali badannya, ya. Nokoh kan, nokoh padahal enggak ya kan. Jadi kalau kita sepelekan, salah kita sendiri lah. Nah, sekarang balik pertanyaan pada diri masing-masing. Nomor berapakah ngaji ilmu ini dalam diri awak? Mesti jawab ya, jawab sendiri. Sudah nomor 1 atau nomor 10? Atau nomor 18? Enteng aja meninggalkan ngaji. Yang nyuruh ngaji siapa benar? Nah, kita butuh dengan ikuti perintahnya. Mudah gak Bang? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Dia menjadikan. Wajib iman, kalau nggak kita imankan kafir ya. Al-Quran itu. Udah. Kalau dia menjadikan ini semua, kalau itu siapa punya ini semuanya? Ingin dekat yang ada nih, dekat yang punya, kan nggak apa-apa kan? Dekat yang punya. Oh, suruh ngaji. Kita pun gitu kan sama anak kita kan. Kalau yang patuh tuh, kok dibeda-beda kan beda, yang satunya patuh kali, nggak disuruh-suruh. Bahkan nggak kita suruh kereta, nggak kita suruh cuci, dicucinya. Gimana kita sama anak ini? Beda saya kan? Nah ini luar biasa. Apalagi dia minta, bahasa minta pun aku kasih. Apalagi sama Allah Ta'ala. Ah, begitulah ya. Mudahkan resep kehidupan ini padahal. Asal kita ikuti peraturan. Kalau kita buat nomor 3, nomor 5, ya, kau pun begitu juga lah, jangan marah lah kita utama. Kalau kau buat taat, sebenarnya kau memperbaiki diri kau sendiri gitu. Kalau kau buat maksiat sendiri, kau menyiksa diri kau sendiri. Dengan itu sini. Kau buat maksiat, bikinlah. Tapi kau menyiksa diri kau sendiri gitu. Dan kau tunggulah balasannya. Pasti kau balas gitu. Kenapa terasa ngantuk? Bilang berdiri sendiri ya. Kalau terasa ngantuk, bilang berdiri sendiri. Nanti tidur, ada kesempatan kau tidur sepuasnya lah ya. Karena masa kita tidur ya, sepuasnya lah lama-lama. Waktu saya tanya sama guru kayak itu, ngantuk kan, macam mana tuan masanya? Cubit lah badan kau tuh. Saya cubit, ngantuk juga tuan. Orang kau nyubit saya. Sampai terangkat pak tuh kenapa? Ngantuk juga tuan, taruh balsam lah mata kau ya kan. Udah, ya. Nah, kalau bicara halusnya bilanglah, nanti ada masa kau tidur. Ada masa kita tidur kan? Pas sekolah tidur. Sampai dapatnya orang yang taat. Apa kita tidurlah kau macam mana tidur pengantin ya? Kenapa dia bilang ulama macam tidur pengantin? Tidur macam tidur pengantin. Pengantin tidur apa enggak, Ri? Nah, ngaku deh enggak. Nikmat kali kok ya. Terusan. Banyak orang kewalahan mau nikah, mau payah nggak ada duit. Nggak ada, kita duitnya ya. Nggak payah kan? Langkah, rezeki, pertemuan di tangan Allah Ta'ala. Udah, selesaikan persoalan.
Diam aja di tempat, kerjakan perintah, jadi semuanya. Jadi Musa, saat yang sebenar-benar taat di sisi Allah Ta'ala itu mana sebenarnya? Maksudnya apakah ibadah itu lebih dari yang biasa? Mana pengertian yang bahasa yang sebenarnya taat? Satu aja saya contohkan, nanti kiaskan pada yang lain ya, ada apa Amria. Sholat itu ada sholat syariat namanya. Itulah tahulah kita rukun 13 itu. Mana yang rukun 13 dalam sholat? Nggak tahu mesti parah kali udah namanya ya. Orang fardu ain itu. Yang kedua, sholat torikat namanya. Sholat torikat itu nggak pernah kemana-mana lagi melalak. Karena apa yang diucapkan, apa yang kita gerakan, hati ikut. Itu sholat torikat namanya udah. Yang ketiga yang paling tinggi sholat hakikat. Tidak nampaknya dia sholat, yang nampak dia Allah menjadikan dia sholat. Malu nggak? Terhadap semena-mena diri kita. Maka ketika kita berdiri sholat, kalau sampai ke sholat, apa hakikat itu, yang nampak kita Allah menjadikan kita berdiri mau sholat. Baru isi para juga astagfirullah ya Allah. Memang benar kau pengasih lagi maha penyayang. Begini jahatnya aku, ini banyak dosa masih kuat. Izinkan juga aku menghadap pada engkau ya Allah. Berapa banyak hal yang mesti kuadukan. Semua dikasih Allah Ta'ala itu? Tidak. Semua orang Islam sholat? Tidak jawabannya. Nah kita dikasih sholat. Syukurilah itu. Kalau kau syukur ku tambah. Itulah sholat hakikat namanya. Tidak nampak dia yang sholat. Nampaknya Allah Ta'ala menjadikan dia sholat. Mundur lagi ya. Syariat, rukun sholat itu 13. Wajib tahu kita ya. Fardu ain itu. Masing-masing dengan syaratnya. Baru dikatakan sahih, cukup rukun dan syaratnya. Enggak. Nah, itu kita pelajari terus. Ini dalam ngaji ini. Jadi dalam rangka menuntut ilmu seperti ini, makanya orang ini cocok masuk surga apa neraka? Surga kan, makanya saya berani bilang, alhamdulillah surga semua ini. Orang kita menuntut itu kok. Enggak semua tahu tuh. Boleh tanya, buktikan yang saya bilang. Biar detail muka belakang syarat Al-Fatihah berapa. Karena kalau nggak lengkap rukun dan syarat nggak sah. Al-Fatihah itu kan jantungnya sholat itu ya. Kalau nggak sah sholat apa Fatihahnya? Sah sholatnya? Nggak. Semua amal ditolak semua, nggak laku. Nah, kalau kita anggap sepele, ya sepele dapat kita. Enteng aja. Nah, nanti kalau udah kau duduk di situ, syarat Al-Fatihah itu 10. Salah satunya mesti ada kesengajaan membaca Al-Fatihah itu. Ada kesengajaan. Kalau kita membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya udah siap Fatihahnya. Ulang balik ya. Berarti tadi nggak ada kesengajaan, lancar mulut aja. Ulang balik. Kau kalau kayak gini juga, aku ulang-ulang tuh nggak ruku-ruku. Ini biar tau ya kau bilang mandiri kita ya. Tapi yang dicakapkan dalam hati aja lah. Baca Fatihah lainnya. Ini menimbulkan Al-Fatihah atau pendiri itu. Maka usahakan terus perbaiki, hadirkan maknanya. Kalau sudah hadir maknanya, udah syarat tarikat namanya. Jadi nggak sembarangan lagi. Itu kita baca Al-Fatihah, dijawab Allah Ta'ala itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hai para malaikatku, Allah Ta'ala. Tuhan aku sedang memujiku. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam, semuanya memuji Allah Ta'ala. Kita hadirkan maknanya. Makanya kalau kita nggak hadir maknanya, maka kita kemana-mana melalak. Alhamdulillah, diakuinya kita maha pengasih, maha penyayang. Kan benar kan? Malik yang memiliki hari kemudian, yang memiliki semuanya ini. Iya kan abudu, hanya kepadamu lah aku nyembah, dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. 17 kali kita baca itu dari semalam. Kok nggak duduk-duduk juga? Hanya kepadamu lah aku nyembah, dan hanya kepadamu lah aku minta tolong. Udah betul itu. Kalau enggak berarti munafik, nokok. Hanya kepadamu lah aku nyembah, dan hanya padamu lah aku minta tolong. Betul-betul lah. Dudukkan kaji itu. Nah, selamat lah ini. Ini siratal mustaqim. Tujuku jalan yang lurus. Dijawab Allah Ta'ala, lurusnya macam mana kau mau? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan-jalan orang telah kau beri petunjuk. Mana? Kan nggak kemana-mana kita melakukan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Janganlah orang-orang yang tidak kau beri petunjuk. Amin. Kita ngambilnya pun enak jadinya. Perkenankanlah ya Allah. Dah, namanya setan ngintip terus ini. Habis baca apa lagi? Ayat ya. Ayat apa kata setan? Wallah aja baca. Kurang nafsu lagi. Masa baca orang sunat aja.
lama nanti. Baca aja udah. Jadi Allah baru ruku lah, ya kan. Berapa kali baca? Ruku apa yang dibaca hari? Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Quran aja kenapa sih? Kok takut loh. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Maksudnya Engkau ya Allah yang Maha Besar. Berapa kali? Nah, sempurnakanlah 3 kali. Sempurnakan dulu rukuknya, baru masuk waktu baca itu. Kalau belum sempurna nggak usah baca, nggak dapat pahalanya, percuma aja. Ada rupanya orang membaca Subhana rabbil azim wa bihamdihi sebelum dia ruku. Ada. Bahkan banyak ya. Allahu akbar subhanallah sampai jalan. Nggak ada gunanya itu, nggak ada pahalanya itu. Sempurnakan rukuknya dulu. Gitu terus salat tuh. Sehatlah itu. Sudah. Nah, salat tarekat namanya itu da'am. Hati mengikuti pergerakan kita. Mau bangkit dari ruku, rukun ya, i'tidal. Sami Allah liman hamidah. Sempurnakan dulu berdirinya. Ya, baru masuk waktu, Rabbana lakal hamdu. Baru wajib apa yang wajib? Sujud. Allahu akbar. Hati ikut terus ya perbuatan. Sunat, baca apa? Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Janganlah awak perlu uang 10 juta ya. Baca Al-Quran, kata Nabi, baca Al-Quran, biar murah rezeki itu. Baca diamalkan memang, ambil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, tutup. Dapat nggak 10 juta? Kok enggak? Tapi udah baca Quran. Kenapa dalam ibadah nggak ngotot ya? Kita perlu uang 10 juta, dengar ya Am ya? Amalkanlah baca Al-Quran, ambil Al-Quran yang dibaca Yasin, bukan sampai baca Yasin itu aja dah. Yasin, tutup, sadaqallahul azim. Tanya di sini, kira-kira dapat nggak 10 juta? Kita nyoba enggak? Coba baca. 1 juta enggak lagi, sampai 10 juz lah baru cocok 10 juta ya kan? Kok 1 juta mungkin mau kita ini dapat. Karena tak nampak, itulah kita nggak tahu rahasia Allah Ta'ala itu. Gimana cara Allah datangkan nggak pernah kita sangka, nggak pernah bikin terus datang aja. Coba ngotot minta ya. Kalau nggak ngotot susah gitu. Kenapa Norman? Jangan diam aja, tanya ya kalau nggak paham ya. Jadi Ustaz, minta pada Allah Ta'ala itu kan ada waktu dan tempatnya yang selalu mustajab. Yang paling baik itu Ustaz, untuk meminta itu supaya tidak ditolak Allah Ta'ala. Oh gitu. Kapan? Hadis banyak mengatakan supaya bangun tengah malam. Gitu ya. Minta sama Allah Ta'ala. Karena kalau tengah malam kita bangun itu sengaja. Jangan nyambil-nyambil. Adalah baik laku salat baca ini nyambil-nyambil kan. Kalau tengah malam kan sengaja bangkit, tinggal ke tempat tidur itu. Ada kesengajaan memang betul-betul minta sama Allah Ta'ala. Nah, mintanya pun semualah 3 ucapan hati dan perbuatan. Tentu kita mau tahu mana yang perbuatan nggak ikut, mana yang hati nggak ikut. Karena berdoa, tapi tak mana pikiran ada kan. Maunya 3, ucapan, hati, dan perbuatan. Makanya ucapan pun, kalau kita nggak pakai bahasa Arab, atau nggak usuk dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Payah juga lagi. Nah, surah anak ngaminkan. Sini kau duduk. Anak nggak punya dosa itu. Anak kita nih, kalau ngaminkan, aminkan ya. Nah, kita baca doa. Jadi kalau ada orang yang aneh-aneh, rukyah sendiri aja. Macam mana cara rukyahnya? Sekarang kita rame-rame nih. Bahasa Indonesia aja. Ya Allah, buanglah sifat-sifat kecelaan yang ada pada diri kami dan keluarga kami. Kan masuk semua kita nih kan. Hati kan coba gitu aja. Gantilah dengan sifat kepujian. Itulah cara kita mendoakan di keluarga kita. Jadi kita sifat kepujian itu sabar, syukur. Mana pernah ribut lagi masalah. Buanglah sifat-sifat kecelaan. Pemarah pun nggak ada ya. Kan kecelaan semua itu. Mintalah. Sungguh-sungguh. Kalau masa amal yang paling tinggi kan untuk imunisasi. Nah. Ketika saat ini kita meminta langsung Allah Ta'ala, jadi kita seperti Ustaz tadi minta itu dalam hati itu
Boleh apa Mas? Boleh. Tapi tiga-tiga harus perbuatan, ucapan. Kalau dalam hati aja ini gimana? Kan pertanyaan tergantung pertanyaan. Saya jawab apa pertanyaan? Boleh apa enggak? Ya boleh ya kan. Nanti sakit hati pula sekali pula nanti. Kok nggak boleh pula parah kali Ustaz. Macam dia pula Tuhan. Balik pertanyaan tadi yang selalu mustajab, kan kita semuanya kepengen doanya selalu mustajab, ya. Seperti para nabi, seperti para wali gitu. Udah mundur lagi ya, nggak apa-apa lah, agak jauh sedikit nggak apa-apa kan. Makanya sholat kita itu kita perhatikan, apakah kita sholat itu sudah sama kira-kira kita waktu pergi undangan. Kalau pergi undangan gimana? Rapi, pakai semua rapi lah. Ada serupa itu, paling tidak pada sedikitnya itu bisa lebih. Kenapa diukur dengan sebegitu? Iyalah, dari mana lagi ukur kalau nggak di situ? Apakah kita sudah ibadah dan sudah menyamai? Sama aja dengan ngejar dunia, Nabi yang bilang. Saya nyampaikan apa kata Nabi. Sama aja kita ngejar dunia dengan akhirat ini, berbahagia di dua negeri. Berbahagia di dua negeri, dunia dan. Nah sekarang kita pengen mau sholat. Coba perhatikan kita sholat macam mana. Dengan kita kalau pengen undangan. Udah sama belum? Tanya sendiri, jawab sendiri. Kalau nggak dicoba kan apa dapat ini? Pakailah kalau pakai undangan. Pakai baju yang baru apa yang jorok? Baru. Dan kau pakai lagi baju yang kepajak itu ya. Nah. Karena kalau yang orang mau sholat, nah. Pakai kain ini mah asal gulung aja ya kan. Rakaat pertama selamat. Rakaat kedua kendor ya. Rakaat ketiga tangan ikut megang. Sami Allah alam lepas. Salah siapa itu? Macam lain mau undangan lah. Kalau nggak dibikin kan dapat ini. Makanya Pak Hanafi macam tadi itu, kita ngajak orang tuh lebih aula kata Nabi dengan perbuatan daripada ucapan. Ngaji yuk. Bagus. Nggak usah. Tunjukkan aja perubahan itu. Sebelum ngaji dan sudah ngaji. Orang pasti ngaji di mana Pak? Kan gitu ya kan? Emang ngaji di mana sih? Ngaji aja sih. Sampai bertanya. Kemudian dia ikut kan? Ikut boleh kan? Kan nyata tuh kan? Itulah dari nyata. Saya nanya Pak Hanafi waktu ngaji Pak Zulkarnain kan ada orang baru. Kan? Siapa tuh Pak? Asal mulai gitu, takutnya saya ngaji aja. Boleh ikut ya. Kebalikannya kalau kita ngaji tak ada perubahan, udah hijrah pun nggak dapat perubahan macam biasa juga ya. Ngasih istri 20.000 suruh hemat-hemat ya lah. Setiap hari. Udah hijrah pun segitu juga ya. Cepet macam Syahrir. Bisa kalah sama Syahrir. Apa dari kita ya coba? Ini udah 20.000 ngasih bilang sama itu. Hemat-hemat lah kau ya. Iya taruh situ lah banget ya kan. Nah istri bangsa nggak ngaji dibelinya kangkung 20.000. Buka tudung saja kangkung. Cuma ada lebih parah itu ada. Taruh kita harus 20 situ. Buka. Ada tulisannya. Makan kalau kitab tuh kan. Jangan. Harus itu kunci semua. Nggak payah ya kan. Saya mengajak dia untuk istilahnya dia nanya lagi. Saya bilang saya ngaji begini ya. Ayolah bang boleh saya ikut ngaji. Dia bilang alasan dia bilang kok bisa lah yang ini yang itu ini. Jadi kalau kita udah sampaikan hampir 1-2 kali itu kita nggak terus. Enggak. Gimana kan? Harus sampaikan ya om itu nggak salah kita lagi lah. Cuman mesti bijaksana. Lu sampai kaji kan, tabligh patonannya belum. Sidik, amanat, tabligh, paton. Jadi gini, yang bijaksana itu gitu. Ada juga orang, dia kebetulan yang paling tua lah dia ya, dari keluarga dia yang paling tua. Adiknya malas sekali sholat pun malas, tapi dia datang ke rumah adiknya itu, dia nggak duduk bang, ya diam aja, tengoknya tempat bersadiknya. Udah, ada juga istrinya, orang adik ya bilang. Udah belanja kok belum? Nah belanja lah kok, kasih 200.000. Baru duduk cerita. Entah apa-apa pun dibilang sama adiknya. Marah adiknya. Ya, ini ada nggak nyuruh aja, ngasih nggak? Dia abang pulang ya, pulanglah kau tadi terus sembah kan.
Ya ketawa pula kau San. Orang bilang ini ya nggak ngerti nih. Jadi jelas, Pak. Itu kan kalau kita menyampaikan, jadi kalau kita dengan Allah perbuatannya dengan memberi makan itu kan kita istilahnya menyogok dia. Ya bagus, nyogok lah. Itu nyogok yang dibenarkan itu. Nggak apa-apa mulai-mulai kayak gitu. Saya pun masih kecil, masih ingat sampai sekarang ya. Soal berdoa kalau murah rezeki kita ya. Nanti dapat duit deh, dapat. Soalnya besok subuh saya bangun terus saya buka lah bantal, ada duit. Makin rajin saya berdoa. Lama-lama taruh ayah rupanya ya kan. Tapi doa udah hafal. Jalan terus. Nggak apa-apa mulai-mulai gitu. Ya, itu baru bijaksana. Jangan kita nyuruh-nyuruh aja. Nggak ada perbuatan yang nggak ada. Nggak ngikut orang. Tapi kalau berani kan tadi dimarah-marahnya diam-diam aja. Kemana mau melawan? Dia itu. Kalau kemari bawanya beras segini 10 kilo. Nanti ngikutlah itu. Biar gara-gara itu dulu ya. Jadi awalnya perbuatan tadi untuk menyenangkan hatinya dulu baru dia minat. Memang gitulah manusia ini. Orang kita pun gitu dibikinkan. Kalau dulu kalau disuruh ngaji pun nggak mau kemana, jualan kemana bisa ngaji jam berapa? Mana ada waktu tepat untuk ngaji? Senin nggak bisa jualan. Pagi pula baru situ sibuk persiapan. Siang mau istirahat. Malam, aduh payahlah. Nggak ada yang cocok waktu itu. Carilah waktu untuk ngaji, nggak ada jawabannya. Harinya pun nggak cocok. Hari Minggu kan perih, nggak kerja. Hari Minggu, ya perih itulah mau istirahat. Ngaji pula maksudnya. Kapan nggak bisa? Jadi Pak, ya perlu semacam dan saya beri ngaji. Kalau nggak mungkin ya saya mungkin lalai lah karena di Ya udah. Jadi kalau kita sudah ngaji, ya sebelum bicara kita tengok sinyalnya lo ada apa enggak. Kalau kan lewat tengok sinyal kan. Sakit kali kan HP ini. Apa nomor yang Anda tuju tak dapat dihubungi nih. Dah. Ada lebih parah? Ada. Pulsa Anda tidak cukup. Mampus kok digajak. Sinyalnya tengok dulu. Minta tolong Allah Ta'ala. Udah. Ini supaya jangan terlupa ya. Terutama ngaji ini. Kalau ngaji, mana yang belum baca ya. Kalau kita duduk mau ngaji atau tempat lain, tapi ngaji terutama mudah kali pada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tayah. Gitu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Nabi? Barang siapa duduk dia dibacanya itu dimanapun, terutama untuk ilmu inilah, Allah akan meliharakan lisannya. Itulah kunci mulut saya kalau kalian mau tahu rahasianya. Nggak bisa saya ngomong yang lain. Kemudian saya nanya, saya belum bisa jawab. Saya tak tahu Allah Ta'ala. Apa aja kalian tanya saya jawab. Bukan kepada saya nggak ada apa-apa. Allah akan meliharakan mulutnya dari bahasa dari yang sia-sia apalagi yang haram. Dimanapun. Kalau kita bertamu, baca itu dulu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Masuk kuat. Ya kau mau ngapain katanya ya? Allah akan melihara. Jaminnya Nabi ya. Allah akan pelihara mulutnya. Dari cakap yang sia-sia apalagi yang harap. Terpelihara. Lawan cakapnya pun. Sudah. Kalau gitu jualan laku aja lah ini. Dan banyak keuntungan lain. Masih jual Quran kok? Apa? Ya, beli Quran dia bilang. Alah, jangan bilang alah rumah kalau nggak ada Quran dia bahaya kau dia bilang. Sempat nanti dihisap rumah kau ada Quran, nggak ada malu nggak bilang. Beli bilang, belilah 30 biji gitu ya kan. Nah gitu. Kalau kita nggak bisa pilih dengan ilmu ini, sepilih lah kita dapat. Oke, kemudian sangka baik sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah telah dudukkan aku ngaji. Jadi apa digelisahkan lagi am? Biar aja lah nggak punya duit, tapi masuk surga. Banyak duit masuk neraka mana kamu? Hah? Nah. Kalau kan tahu juga kalau Nah itu, udah tajam ilmunya kan? Nah itu namanya hasil. Saya suka kayak gitu. Berarti tanaman saya itu berhasil. Nah. Padahal saya tahunya kita maunya ya
senang masuk surga lah ya kan. Paten lah kau udah tuh. Itulah hasilnya. Makbul doa bang kau ya kan. Sasat. Walaupun nggak kau jemput, kau ntar didoakan juga kau. Parah kali Ustaz. Nggak pandai, saya cuma nyimpan. Nah, udah. Ada sila kayak kita tuh ya. Nanti patona ya. Ya Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma shalli.